Ini formulanya. Bagaimana saudara memenangkan pertempuran dalam pikiran. Ada 4 jenis hati manusia di dalam meresponi firman-Nya. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Orang yang mendengar firman, saudara juga bisa menggunakan kata membaca ya. Mendengar, membaca firman, terus lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Baru aja nih sekarang seperti gembala mau lagi khotbah. Ini lagi Yesus nabur benih itu firman. Orangnya langsung lupa ya tadi apa ya. Yang tadi khotbah apa ya. Kenapa? Karena jenis ini hatinya nggak fokus. Ya, dia lagi nggak konsentrasi waktu dengar firman Tuhan. Pikirannya kemana-mana. Pikirannya lagi aduh cepat selesai Pak Pendeta, gue udah lapar. Atau waduh aku lupa ya waktu datang belum ngangkat jemuran. Ini udah mau hujan. Loh yang dipikirkan macam-macam. Persoalan di Afrika lah, perang antara Ukraina dan Rusia. Dia ngalah jadi saat udah dengar khotbah ini. Iblis yang ngambil firman-Nya gampang sekali. Coba nanya sama sebelahmu. Apakah kamu jenis ini? Tidak. Ada yang jenis ini saudaraku firman-Nya langsung diambil. Karena sambil dengar firman dia lagi lihat video. Dia lagi lihat baca yang lain. Saudara jadi gak fokus. Saudara mau dapat firman fokus. Katakan fokus. Bulet hatimu nerima firman. Gitu ya. Yang kedua tanah yang berbatu-batu. Yuk kita baca. Yaitu orang yang ya dan segera menerimanya. Yes dengan gembira. Oke. Oke, ini jemaat karismatik WTC Kota Wisata, haleluya. Jemaat Pentakosta. Halo terima firman Tuhan, amin, amin, amin. Keren, semangat, yes. Iya kan? Tapi saudara-saudara ternyata saudaraku ketika datang ujian, ya pasti ada ujian. Ketika saudara-saudara gak dijadwalin. Ketika saudara-saudaraku gembala kurang kasih senyum. Ketika saudara-saudara disalamin malah lagi lihat kemana gitu. Tiba-tiba itu kok bisa langsung bereaksi. Tiba-tiba langsung bisa bereaksi. Udahlah kalau yang begini aku ninggalin gereja aja. Aku gak kersel lagi lah. Kalau yang begini ya sudahlah aku keluar dari grup. Coba lihat sama sebelahmu. Bilang, kayaknya saya kenal orang itu. Itu yang ketawa-ketawa itu ya. Pengalaman. Loh ya baru aja. Kok bisa datang ujian, gak lulus. Ini akibat gak ada pendalaman firman saudara-saudara. Iya kan? Harus ada Nah kita pendalaman firman, justru kalau kita catat firman, kita catat khotbah, pulang apa? Dipelajari lagi. Saya tuh nyatet firman, VVIP, KPN ya. Khotbah gembala, pengajaran dari gembala Rasuli, Pak Wiryo, ya, Bapak Rohani. Saya catat, pulang saya pelajari lagi. Saya kadang ajak istri, yuk kita diskusi. Apa yang tidak disampaikan. Supaya ada pendalaman. Kalau enggak jadi batu-batu tadi. Saudara. Tanah batu itu. Dan pendalaman di gereja kita itu sudah ada wadahnya. Selain saudara lakukan pribadi, yang jauh lebih mantap lagi saudara pendalamannya di mana? Di Kersel. Saudara bahas dari apa yang gembalamu sampaikan. Supaya ada pendalaman. Batu-batu itu disingkirin. Supaya masuk tuh benih. Paham?
Jadi di carousel kita nggak perlu ada superstar pengkhotbah, nggak perlu ada pembicara tamu, nggak ada perlu pengajar khusus. Karena di carousel kita boleh saling berbagi saudaraku. Yuk hari ini kita akan berbagi. Apa yang kita dapat dari khotbah gembala? Ada 4 jenis hati. Wah, A, B, C, D. Wah, ya kan? Hati di pinggir jalan, hati berbatu-batu, hati apa lagi? Di semak duri. Oke, masing-masing boleh berbagi. Yang berikut, hati seperti semak duri. Yaitu apa saudara? Orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya, kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Nah saudaraku yang kekasih, ini ada jenis yang ketiga. Jenis yang sudah dengar firman, yang baca firman, tapi sebentar-sebentar apa? Khawatir. Yang kedua, punya keinginan apa? Akan hal-hal yang lain. Ya, dan tipu daya kekayaan. Ini orang-orang yang saudara-saudara bukan mencari yang di atas, tapi yang di bumi. Orang-orang yang hatinya masih melekat di bumi, gampang sekali hidup dalam kekhawatiran. Punya banyak keinginan yang macam-macam. Ya, menghayal kekayaan terus. Kaya boleh Bapak Ibu. Bilang sama sebelahmu, kamu boleh kaya. Kaya apanya nih Pak Gembala? Kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam kasih, kaya dalam iman, kaya memberi. Kalau kaya memberi berarti saudara punya lebih juga. Haleluya. Dan kalau saudara mau beri lagi pas habis apa? Dikasih lagi. Karena saudara harus beri lagi. Habis apa? Dikasih lagi. Haleluya. Jadi orang yang ngasih-ngasih, beri-beri, gak pernah habis-habis sebetulnya. Karena dia mau memberi, selalu dikasih Tuhan. Nih loh nak, beri. Nih loh nak, ngasih ke sana. Selalu ada. Karena kamu mau beri. Tapi kalau orang yang kikir yang gak mau memberi, kurang terus. Orang yang suka memberi bukan berarti tabungannya udah banyak. Tapi ini yang saya alami, ini yang Pak Gembala alami. Tiap kali perlu, tiap kali butuh, selalu ada. Walaupun mujizat last minute. Mujizat menit-menit terakhir, haleluya. Udah kepepet, ada mujizat saudara. Bilang sama sebelahmu, sudah kepepet ada mujizat. Haleluya. Iya kan? Iya. Jadi biarlah hati kita tidak melekat kepada bumi ini. Sebab kalau enggak saudara, dengar firman, dengar khotbah, dihimpit oleh semua kekhawatiran itu. Mari kita punya jenis hati yang keempat, tanah yang baik. Yaitu orang yang mendengar, yang membaca firman, yang menyambut firman. Yes. Ketika baca firman, ya aku percaya. Ya Tuhan ini aku mau. Aku mau ngalamin Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Nah itu dia. Ini orang yang menyambut firman. Orang yang menyambut firman. Yang mengerti firman. Yang menyimpan firman dalam hati. Kalau nyimpan, gampang diingat apa yang disimpan, saudaraku. Jarang orang lupa apa yang dia simpan. Mari kita ngetes setelah kebaktian ini. Siapa yang nyimpen, saudaraku? Tanyakanlah pertanyaan ini. Hey, gimana dengan khotbah gembala hari ini? Biasanya jemaat akan jawab, luar biasa, keren abis. Oke. Kamu diberkati? Pertanyaan yang kedua. Yes, diberkati. Sangat diberkati. Baik.
Oke, tolong bagikan. Satu saja poin yang kamu dapatkan dari khotbah gembala. Wow, terlalu banyak. Oke, good. Tapi saya minta hanya satu saja. Dia mikir, saudaraku. Lah,